Oke teman-teman, apa kabar? Kalau beberapa minggu belakangan ini, tiap kali buka aplikasi saham rasanya jantung tuh deg-degan. Wah, Anda nggak sendirian. Hari ini kita bakal bongkar-bongkar soal gejolak pasar saham kita belakangan ini, dan yang lebih penting, gimana caranya kita bisa jadi investor yang lebih realistis, yang bisa tetap tenang waktu badai datang. Langsung aja ke intinya ya, kutipan ini tuh pas banget. Rasa cemas ngelihat portofolio merah semua itu nyata banget loh. Dan penting buat kita ingat, ini tuh dirasain bareng-bareng sama hampir semua investor di Indonesia sekarang. Jadi, yuk, tarik napas dulu, kita hadapi ini bareng-bareng. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Sebelum kita ngomongin angka, ngomongin indeks, kita harus akui dulu nih, ada badai psikologis yang lagi kencang banget. Karena, yaitu, dampak mental dari pasar yang lagi gonjang-ganjing kayak gini tuh bener-bener nyata. Dampak psikologisnya ini bukan kaleng-kaleng loh. Ada cerita beneran, ada seorang investor udah siap-siap, tas gym udah di tangan, batal nge-gym cuma gara-gara ngecek portofolionya pagi itu. Ini kan bukti banget ya, gimana stres pasar saham tuh bisa merembet ke kehidupan kita sehari-hari, ngerusak mood, sampai ngerusak rutinitas. Nah, terus pertanyaannya, apa sih sebetulnya pemicu semua kepanikan ini? Ternyata akarnya itu dari satu masalah dengan satu lembaga asing yang punya pengaruh gede banget di pasar global. Yuk kita bedah lebih dalam. Pemicunya itu namanya MSCI atau Morgan Stanley Capital International. Gampangnya gini deh, MSCI ini tuh kayak lembaga yang bikin daftar saham-saham pilihan global. Nah, dana-dana investasi asing raksasa yang duitnya triliunan dolar itu, mereka pakai daftar ini sebagai contekan buat nentuin mau taruh duit di mana. Jadi, ya keputusan mereka itu ngefek banget. Nah, disinilah konfliknya. Tiba-tiba si MSCI ini minta aturan baru. Mereka mau semua saham yang masuk daftarnya itu harus punya free float 15%. Free float itu gampangnya porsi saham yang bisa dibeli publik. Masalahnya, di Indonesia banyak banget perusahaan bagus yang free floatnya cuma sekitar 7-8%. Terus MSCI ngancem mau ngeluarin saham-saham ini secepatnya. Ini kan ibaratnya kita lagi asik main bola, di tengah-tengah pertandingan, wasitnya tiba-tiba ngubah aturan ukuran gawang. Kacau kan? Dan kutipan ini, wah ini nangkep banget perasaan para pemain lama di pasar model kita. Ada rasa frustrasi gitu loh. Ini kan pasar kita, lapangan kita sendiri, tapi kok kita yang disuruh ikutin aturan main mereka? Seolah-olah kita main di kandang sendiri, tapi wasitnya dari tim tamu. Oke, daripada kita ikut-ikutan panik, mending kita coba dengerin suara yang lebih bijak, yang lebih adem. Yuk kita lihat dari sudut pandang seorang investor veteran, dan kenapa menurut dia kita harusnya lebih tenang. Nah, ini dia perspektif yang menenangkan dari seorang investor veteran yang kita sebut aja Om Bambang. Menurut beliau yang pengalamannya udah puluhan tahun, gejolak yang kita alamin sekarang ini, kalau dibandingin sama krisis-krisis yang udah-udah, ini tuh ya badai kecil lah. Ini penting banget buat ngasih kita konteks. Kenapa sih dibilang badai kecil? Soalnya ini tuh isunya lokal banget. Masalahnya spesifik di pasar saham kita doang, bukan krisis keuangan global kayak tahun 2008. Ekonomi Indonesia secara keseluruhan juga masih dianggap on the track, masih aman. Dan waktu kejadian ini, pasar saham di luar negeri kayak di Amerika itu malah lagi ijo-ijo aja. Jadi, ini masalah internal kita. Jadi, nasihat penting dari seorang veteran di tengah situasi kayak gini tuh simpel banget. Regulator sebaiknya kerja dalam senyap. Nggak perlu bikin pernyataan-pernyataan heboh yang malah bisa bikin pasar tambah panik. Kadang-kadang loh, nggak ada berita itu justru berita yang paling baik. Dan lihat ini fakta yang bikin kita harusnya lebih optimis. Sejak pandemi, jumlah investor lokal itu meledak. Dari yang tadinya sekitar 900 ribuan, sekarang udah hampir 20 juta orang. Ini artinya apa? Artinya kekuatan utama pasar kita sekarang itu, ya kita-kita ini, investor lokal. Udah saatnya pasar modal kita jadi tuan rumah di negeri sendiri, gak gampang lagi didikte sama dana asing. Oke, setelah tahu semua itu, terus kita sebagai investor retail harus gimana dong? Nah, ini dia panduan praktisnya, playbook buat kita jadi investor yang realistis. Pertama, dan ini yang paling penting, kita harus paham banget konsep ini, uang dingin. Apa itu? Ini adalah uang yang emang nggak akan kita pakai buat kebutuhan sehari-hari atau dana darurat. Uang yang kita tuh udah siap mental kalau nilainya bakal naik turun. Ini pondasi dari segalanya, jangan pernah diabaikan. Jadi playbooknya simpel banget, ada 4 langkah. Intinya adalah mindahin fokus kita. Pertama, pondasinya selalu pakai uang dingin, titik. Kedua, ingat mesin pencetak uang utama kita itu ya pekerjaan kita, bisnis kita, bukan pasar saham. Ketiga, jaga benteng psikologis kita. Jangan biarin portofolio merah ngerusak kerjaan dan hidup kita.
Dan yang terakhir, anggap aja ini biaya sekolah. Ini pelajaran paling berharga yang nggak bakal kita dapatin dari buku manapun. Oke, kita sampai di bagian terakhir. Gimana caranya kita melihat pengalaman susah ini jadi sesuatu yang justru nguatin kita ke depannya? Nah, ini dia pegangannya. Selama bursa saham masih buka setiap hari, artinya permainannya belum selesai. Yang paling ditakutin investor itu bukan pasar turun, tapi bursa yang tutup permanen. Selama bursa masih ada, harapan dan peluang itu akan selalu ada. Ini penting banget buat ngubah cara pikir kita. Kalau kita jatuh di pasar modal, itu bukan kegagalan, itu cuma sebuah pengalaman. Tujuannya ya buat bangkit lagi. Tapi bangkitnya jadi lebih tinggi, lebih kuat, lebih pintar dari sebelumnya. Anggap aja ini latihan beban buat mental kita sebagai investor. Dan kutipan ini nunjukin pola pikir buat ke depan. Sejarah udah membuktikan loh, justru di saat-saat pasar lagi turun dan semua orang lagi takut-takutnya, disitulah seringkali muncul peluang-peluang terbaik. Peluang buat nyicil saham bagus dengan harga diskon. Ini adalah waktunya investor yang siap untuk mulai berburu. Sebagai penutup, saya mau tinggalin satu pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng. Setelah melewati badai ini, ngerasain sendiri tekanannya, belajar dari semua ini, investor seperti apa Anda nantinya? Apakah jadi lebih tangguh, lebih bijak, atau mungkin lebih strategis? Jawabannya ada di tangan Anda sendiri.